Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah tutorial cara aktivasi akun, kemudian masuk ke Microsoft Teams. Pastikan Bapak Ibu sudah mencatat akun serta password yang sudah diberikan. Pertama kita buka terlebih dahulu browser, bisa Google Chrome, bisa Mozilla, atau bisa Opera. Kemudian ketik portal Office. Nah, portal Office, enter. Pada bagian atas akan muncul Office 365 login. Klik yang ini. Nah, kemudian kita masukkan email, alamat email yang sudah Bapak Ibu catat tadi. Masukkan. Saya masukkan alamat emailnya. Jangan sampai salah alamat emailnya, kemudian sign in. Masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya. Passwordnya juga jangan sampai salah. Kemudian klik sign in lagi. Setelah itu pada tampilan ini kita diminta untuk update password. Tujuannya kita harus mengganti password sesuai dengan yang kita inginkan. Pada current password masukkan password yang tadi. Kemudian pada new password masukkan password yang baru. Password itu harus dibuat unik. Terdiri dari 8 karakter, minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada angka. Dan tidak boleh menyerupai atau mirip dengan nama. Serta tidak boleh familiar, contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, itu kan tidak boleh. Maka harus benar-benar unik. Contoh saya akan membuat dengan nama Sahi 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kita masukkan passwordnya ke new password, kemudian di confirm password, masukkan lagi. Kalau sudah sign in, nah, pada tampilan ini klik yang skip for 14 hari. Nah, klik yang ini. Nah, udah. Tandanya aktivasi Bapak Ibu sudah berhasil. Ada Outlook. Di Outlook ini kita bisa melihat email masuk, bisa ngirim email. Kemudian OneDrive, fasilitas penyimpanan di awan. Ini bisa dimaksimalkan mencapai 5 terabyte, dimaksimalkan bisa mencapai 5 terabyte. Kemudian Word, Excel, PowerPoint sudah biasa. OneNote, satu catatan. SharePoint untuk berbagi, Teams. Nah, aplikasi Microsoft Teams ini akan digunakan untuk pembelajaran daring. Silahkan Bapak Ibu download di laptop maupun di HP melalui Play Store. Sway untuk storytelling. Hampir mirip dengan PowerPoint, tetapi dia lebih interaktif. Sekilas seperti website atau blogger sekilas. Kemudian form. Masih banyak lagi aplikasi yang lain. Klik all aplikasi. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu gunakan. Contoh
contoh OneDrive. Klik saja. Ya, kita tunggu. Sambil menunggu, di pojok kanan atas ada profil kita, ada My Office Profile, My Akun, Check Out. Silakan dieksplor. UM ini adalah inisial nama, kemudian bisa diganti dengan foto kita. Sambil menunggu masih berputar. Bapak Ibu bisa upload semua data yang ada di HP maupun yang ada di laptop ke dalam OneDrive. Kemudian yang ada di HP itu bisa dihapus, yang ada di laptop bisa dihapus. Jadi kapasitasnya menjadi lebih besar, insya Allah nanti akan lebih kenceng, tidak terlalu lelet. Masih berputar. Kita bisa tutup dulu, kemudian kita masuk ke Microsoft Teams. Ya. Kita masukkan alamat emailnya, kemudian masukkan password yang baru. Right? Dan masukkan password yang baru. Masukkan password yang baru. Size keyboard 14. Ya, sudah masuk. Ini tampilan awal Bapak Ibu jika baru pertama kali masuk tim. Pada sisi sebelah kiri ada tampilan activity, chat, teams, assessment, calendar, calls, files. Nah, ini tampilannya, next saja. Atau bisa langsung ditutup. Tampilannya seperti ini, berada pada tabulasi chat. Kita bisa pindah ke tim. Ada dua pilihan, membuat kelas atau kita bergabung dengan kelas dengan menggunakan kode. Kita akan membuat kelas terlebih dahulu, maka klik create team. Ada 4 pilihan. Ini untuk kelas, ini untuk profesional, ini untuk staff, ini untuk kelompok yang lain. Kita pilih yang kelas saja. Nah, contoh Ibu Umi Mahmudah itu mengajar matematika di kelas 12 akuntansi keuangan lembaga. Pada kolom deskripsi kita kasih keterangan kelas 12 akuntansi keuangan satu, kedua, angka 3, kemudian next. Sedang dibuat timnya. Pada sesi ini kita bisa menambahkan siswa langsung dari sini, kemudian guru yang mengajar di kelas 12 AKL 1 maupun 2, 3. Sementara bisa diabaikan terlebih dahulu. Skip. Secara default
pada saat kita membuat kelas, maka akan muncul saluran yang namanya general. Nih, kita bisa menambahkan saluran yang lain. Contoh, pada kelas 12 AKL ini kita bisa menambahkan mata pelajarannya. Maka pada titik 3, di samping nama kelas kita tambahkan dengan add channel atau saluran. Saluran untuk pelajaran matematika. Ini opsional, kita checklist saja automatically show. Otomatis muncul. Nah, satu saluran sudah muncul saluran matematika. Kita buat lagi untuk bahasa Inggris. Sudah ada 2. Satu lagi, channel, bahasa Indonesia. Klik add. Kemudian kita buat saluran untuk ngobrol atau diskusi. Siapkan biar tidak gabung di mata pelajaran, diskusi bebas. Kemudian kita buat saluran lagi, misalkan untuk webinar atau pertemuan. Ya, jadi peruntukannya seperti ini. Bahasa Indonesia, saluran bahasa Indonesia. Di sini, di saluran bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu bisa melakukan chatting dengan anak-anak. Bisa chatting tulisan, kirim video, kemudian kirim materi bisa, atau ajak pertemuan bisa. Di sini. Kemudian di bahasa Inggris juga iya, diskusi ini khusus untuk ngobrol, untuk percakapan di luar mata pelajaran, itu bisa. Kemudian pertemuan, misalkan akan mengadakan pertemuan untuk seluruh siswa bisa, siswa dengan guru bisa. Melalui saluran matematika kita juga bisa mengadakan pertemuan. Intinya semua fasilitas ini sama, di dalamnya sama, cuman kita pisahkan berdasarkan mata pelajarannya. Nah, kemudian kita akan melakukan manajemen kelas atau tim. Titik 3, di sebelah kanan nama kelas, diklik, kemudian ada manage team. Nah, kalau Bapak Ibu akan menambahkan nama siswa, maka klik add member, tik nama siswa. Contoh yang sudah ada kelas 12. Nah, ini semuanya kelas 12. Contoh Teta. Kemudian siapa lagi? Ajeng. Tuh. Nah, begitu seterusnya. Add. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan guru yang mengajar di kelas tersebut. Tadi Bu Umi, guru matematika yang membuat kelas, bisa menambahkan guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia. Saya tambahkan contoh Nurma. Kemudian sudah
Ini cara menambahkan siswa dengan guru. Sekarang kita melihat kode kelas. Nah, pada tabulasi setting, kita klik tim coach kode kelas. Kita klik generate, maka akan muncul kode kelasnya. Nah, ini yang Bapak Ibu copy, bagikan ke siswa. Nanti siswa akan masuk melalui kode kelas ini. Nah, supaya tidak lupa, kita tambahkan di sini di nama kelas, jadi edit tim, tambahkan saja kode kelasnya di sini. Oke, kalau mau kasih gambar kelas boleh. Jadi deh. Kemudian kita akan membuat catatan kelas, buku catatan kelas. Dari general, klik kelas notebook. Muncul seperti ini. Nah, klik setup OneNote class notebook. Klik blank notebook. Nah, ini ada 4 pilihan, 4 versi yang disediakan. Kolaborasi. Jadi di kolaborasi ini nanti siswa tidak bisa ngedit, siswa bisa ngedit, guru bisa ngedit. Kalau di ruang kolaborasi. Di content library nanti guru bisa edit, siswa hanya bisa melihat konten. Kalau di teacher only seksi, guru bisa ngedit, siswa tidak bisa melihat. Ini rahasia ruang privasi masing-masing guru. Catatan siswa. Di buku catatan siswa nanti guru bisa ngedit, bisa nambah konten. Siswa bisa ngedit catatan dia sendiri. Dia tidak bisa melihat catatan milik yang lain. Kita next saja. Nah, nanti di sini akan muncul nama siswa. Kita bisa membuat buku catatan siswa sesuai dengan keinginan. Misalkan bahasa Indonesia membuat buku catatan bahasa Indonesia. Buku catatan gitu saja ya. Nanti kan muncul buku catatan, buku catatan bahasa Indonesia. Kemudian tambah lagi buku catatan bahasa Inggris, buku catatan matematika. Kemudian anak selain kita kasih buku catatan, juga kita kasih buku tugas. Di buku tugas itu kita bisa kasih PR, bisa kasih tugas yang lain. Sekarang buku tugas bahasa Indonesia. Tambah lagi buku tugas bahasa Inggris. Tambah lagi buku tugas matematika, karena hanya 3 mata pelajaran. Kalau mau ditambah lagi boleh, tinggal add section. Kemudian create, kita buat ya, biarkan Office yang bekerja, kita tunggu sebentar. Kita lihat perubahannya apa yang terjadi.
Nah, sudah muncul. Nah, dilihat terus saja. Di pojok kiri ada tanda panah. Klik saja. Klik. Nah, ini ruang kolaborasi. Ini konten library. Ini buku guru. Yang bisa melihat ini hanya guru yang bersangkutan. Ini siswa. Nah, di buku siswa nih ada buku catatan, ada buku tugas di masing-masing siswa. Misal kita akan membuat ruang kolaborasi. Klik di sini. Klik di sini. Di bawah ada section. Nah, kita buat misalkan kita dengan siswa akan berkolaborasi membuat atau mengerjakan cerita alur pembuatan ada ya. Pembuatan kerupuk. Nah, yang enak. Oke. Muncul. Nah, halaman pertama bahannya dulu. Bahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menulis. Siswa juga bisa menulis bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan kerupuk. Misalkan mau nambah halaman ya, halaman setelah bahan, alat. Nah, alat yang digunakan. Nah, ini contoh sederhana. Kemudian konten library. Kita bisa menambahkan, klik di sini, kemudian section. Nah, misalkan Bapak Ibu mau ngajar matematika, misalkan potensi dasar pertama itu misalkan menghitung besar bunga. Enggak. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan halaman pertama apa yang diisi. Sini dulu. Nah, misalkan pengertian bunga tunggal. Nah, diisi. Silakan Bapak Ibu isi materi tentang bunga tunggal di sini. Ini seperti Microsoft Word biasa. Ada file, ada home, ada insert, ada draw. Silakan diekspor. Kemudian di teacher only, ini Bapak Ibu bisa membuat catatan sendiri. Ini tidak akan dilihat oleh orang lain. Siapapun itu yang bisa melihat hanya Bapak Ibu yang memiliki akun. Kemudian catatan siswa. Siswa hanya bisa melihat catatan dia dengan konten library serta kolaborasi space. Dia tidak bisa melihat buku catatan temannya. Misalkan siswa atau Bapak Ibu mau menambahkan atau ngedit bisa. Bapak Ibu bisa melakukannya. Oke, sekarang kita kembali ke awal. Untuk keluar dari tim, klik di atas bagian pojok.
kemudian check out. Bagaimana kalau mau masuk? Ya tinggal buka lagi. Kita coba masuk. Masukkan emailnya, sign in, kemudian masukkan password yang baru, sign in, skip. Ini tinggal kita double klik. Nah, ya Bapak Ibu, jadi cara masuk, membuat kelas, mengelola kelas, sudah, menutup, kemudian masuk kembali, sudah. Nah, kita lihat tadi yang kita tutup dulu, kemudian kita lihat tadi yang OneDrive tadi. Nah, OneDrive tadi kan kita tinggal sebentar tadi. Ini tampilannya. Tinggal klik tanda panah. Nah, Bapak Ibu bisa upload file-file yang ada di HP maupun di laptop dengan klik tanda upload yang ada di atas. Kita klik saja. Klik, bisa file, bisa folder. Oke Bapak Ibu, silahkan dicoba. Tetap semangat. Ini saya tutup OneDrive-nya, kemudian check out. Oke. Selesai tutorial untuk sesi ini. Lanjut dengan sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.